Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah metode penelitian yang beranggotakan saya sendiri, Sandro Torang Hamonangan Sirait, yang kedua Placidus Sehajun, yang ketiga Dwi Anggoro Suryo, yang keempat Taufik Hidayat, dan yang kelima Puji Wahyono. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau yang sering dikenal dengan PTK. Rumusan masalah yang akan kami bahas dalam penelitian tindakan kelas. Pertama, bagaimana konsep dasar penelitian kelas itu? Yang kedua, apa maksud atau pengertian dari tindakan kelas? Yang ketiga, apa sih tujuan dan manfaat dari penelitian tindakan kelas? Yang keempat, bagaimana karakteristik dan perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal lainnya. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Konsep dasar dari suatu penelitian tindakan itu dikemukakan oleh dua orang ahli, yaitu Chemis dan McTaggart, yang menyebutkan bahwa penelitian tindakan adalah sebuah penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Dengan bahasa sederhananya, penelitian tindakan itu adalah suatu kegiatan untuk meneliti, merefleksi diri sudah sejauh mana kemajuan atau progres dari masing-masing partisipan dalam situasi-situasi sosial. Jadi kita merefleksi diri, mengukur diri, kemajuannya, progresnya di dalam pendidikan, khususnya di dalam kelas itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah melakukan penelitian, mana yang kurang, mana yang lebih, kita dapat memperbaiki praktik yang dapat kita lakukan sendiri. Menurut Suharsini pada tahun 2002, konsep dasar daripada penelitian tindakan kelas terbagi menjadi 3. Pertama, penelitian. Penelitian itu adalah suatu kegiatan mencermati suatu objek yang diteliti dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data dan informasi yang bermanfaat untuk memecahkan suatu masalah. Itu tadi penelitian. Yang kedua, ada tindakan. Tindakan adalah sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Jadi suatu gerakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK berbentuk rangkaian siklus kegiatan. Dan yang terakhir adalah kelas,
yaitu suatu sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dan dari guru atau pengajar yang sama pula. Demikian terkait dengan pengertian penelitian tindakan dan khususnya penelitian tindakan kelas. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Placidus Sehazun. Saudara Taufik Hidayat. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat, NPM 2017 13500210, akan melanjutkan presentasi dari Sandro Torang, di mana saya akan membahas tentang yang pertama adalah sasaran PTK, di mana sasaran PTK ini memiliki tujuan yaitu kepada siswa, guru, materi pembelajaran, peralatan atau sarana pendidikan, hasil pembelajaran, lingkungan, dan juga pengelolaan. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan PTK. Permasalahan PTK yang pertama adalah masalah belajar siswa di sekolah, kemudian pengembangan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan dan pengendalian. Yang keempat, penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai. Yang kelima ada sistem asesmen atau evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Nah, sistem asesmen atau evaluasi ini sangat penting ya, karena ini merupakan tujuan dari pembelajaran di mana siswa dapat mengikuti pembelajaran yang kita terangkan secara baik atau tidak. Kemudian yang keenam adalah masalah kurikulum. Kemudian dilanjutkan pengertian PTK, di mana pengertian PTK yang tadi sudah dijelaskan oleh Sandro tentang konsep dasar tentang PTK. Nah, di sini kita simpulkan PTK itu ada tiga, yaitu penelitian yang menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu. Yang kedua adalah tindakan. Tindakan ini menunjukkan pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dalam tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kelas. Nah, dalam hal ini kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Kemudian ada tujuan PTK menurut Depdiknas tahun 2004. Yang pertama adalah peningkatan atau perbaikan terhadap kinerja belajar di sekolah. Kemudian peningkatan atau perbaikan terhadap mutu proses pembelajaran di sekolah atau di kelas. Kemudian peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber-sumber yang lain. Kemudian yang keempat adalah peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan dalam proses dari hasil belajar siswa. Kemudian yang kelima, peningkatan atau perbaikan terhadap masalah-masalah pendidikan anak di kelas atau di sekolah. Kemudian yang keenam adalah peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat PTK. Manfaat PTK dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik, terutama guru, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, PTK ini bisa jadi resensi dari guru-guru sekolah manapun, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik, terutama guru juga, dan bisa juga untuk kepala sekolah. Kemudian mewujudkan kerjasama pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kemampuan pendidik
dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran yang sesuai. Jadi dengan meningkatkan kemampuan pendidik ini, siswa akan lebih mengerti atau memahami apa yang sedang diterangkan oleh pendidik sendiri. Itu yang kelima adalah memupuk dan meningkatkan keterlibatan, ketertarikan, dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Nah, dengan pendidik yang fun atau menyenangkan, mungkin siswa di kelas tidak akan merasa bosan dan akan semangat untuk belajarnya. Kemudian yang keenam adalah mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, dan menyenangkan. Mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh Rasidus Sehajun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Plasidus Sehajun ingin membahas materi tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Oke, kita langsung saja ya pembahasannya. PTK merupakan bentuk penelitian tindakan yang diterapkan dalam aktivitas pembelajaran kelas. Jadi ciri khusus PTK adalah adanya tindakan nyata yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan penelitian dalam rangka memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Jadi keunikan PTK dibandingkan dengan penelitian pada umumnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PTK merupakan kegiatan yang berupaya memecahkan masalah pembelajaran dengan dukungan ilmiah. Dan yang kedua, PTK merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta mempelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Dan yang ketiga, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual atau yang terjadi saat ini ya dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Dan yang kelima, adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi atau guru dan kepala sekolah dengan penelitian dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan kerjasama tentang tindakan. Yang berikutnya, jadi menurut Basrowi dan Suwendi ke tahun 2008, PTK mempunyai 6 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama, penelitian tindakan kelas sifatnya situasional, yaitu berkaitan dengan upaya mendiagnosis masalah dalam konteks tertentu, yaitu di kelas, dalam sekolah, dan berupaya menyelesaikan dalam konteks tersebut. Yang kedua, penelitian tindakan kelas merupakan upaya kolaboratif antara guru dan peserta didiknya, yaitu satu satuan kerja sama dengan perspektif yang berbeda. Bisa juga antara guru dan kepala sekolah. Nah, kerjasama kolaboratif ini dengan sendirinya juga partisipatori. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas bersifat self-evaluatif, yaitu kegiatan modifikasi praktis yang dilakukan secara kontinu, dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan, yang tujuan akhirnya ialah untuk peningkatan perbaikan dalam praktik nyata. Dan yang keempat, penelitian tindakan kelas bersifat luas dan menyesuaikan. Yang kelima, penelitian tindakan kelas terutama memanfaatkan data pengamatan dan perilaku empirik. Dan yang keenam, ketaatan ilmiah penelitian tindakan kelas memang agak longgar. Jadi ini tadi keenam
dan sifatnya menurut Bosowi dan Suwendi tahun 2008. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal. Nah, penelitian formal bertujuan menguji hipotesis dan membangun teori yang bersifat umum atau general. Sedangkan penelitian tindakan lebih bertujuan memperbaiki kinerja, sifatnya kontekstual dan hasilnya tidak untuk digeneralisasi. Jadi ada beberapa perbedaan antara penelitian formal dengan penelitian tindakan kelas. Akan disajikan dalam tabel berikut. Di kolom ketentuan ada pelaku. Di kolom penelitian formal dilakukan oleh orang lain. Di kolom PTK dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Yang kedua, di kolom ketentuan sampel. Di kolom penelitian formal harus representatif. Di kolom PTK tidak harus representatif. Yang ketiga, instrumen itu di kelompok ketentuan, sedangkan penelitian formal harus valid dan reliable, sedangkan di PTK tidak harus valid dan reliable. Yang keempat, di kolom ketentuan ada statistik, dan di kolom penelitian formal hipotesis harus jelas. Di kolom PTK tidak menyarankan hipotesis. Dan yang keenam, di kolom ketentuan ada teori. Di kolom penelitian formal harus berdasarkan teori yang sudah ada. Di kolom PTK teori tidak terlalu berpengaruh. Dan yang ketujuh, di kolom ketentuan fungsi. Di kolom penelitian formal menguji teori. Di kolom PTK memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Nah, selanjutnya adalah asas-asas penelitian tindakan kelas. Karena tujuan utama PTK bukan menemukan atau menggenerasikan, akan tetapi memperbaiki proses pembelajaran. Oleh karena itu, bagi dalam proses pengumpulan data, menganalisis data sampai pada proses pengambilan kesimpulan sangat situasional sesuai dengan keadaan tertentu dan bersifat subjektif. Nah, ada beberapa asas proses pelaksanaan PTK, yaitu asas reflektif, asas kolaboratif, dan asas risiko. Yang pertama adalah kita bahas asas reflektif, yaitu untuk mencari dan menemukan berbagai kelemahan yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Yang kedua, asas kolaboratif. Dalam melakukan PTK minimal ada 3 kelompok, yaitu guru, observer, dan siswa yang harus memberikan penilaian dari sudut yang berbeda, sehingga akan memberi perluasan pandangan. Dan yang ketiga, asas risiko. Nah, guru haruslah berani menanggung risiko berbagai kemungkinan yang terjadi, seperti risiko kegagalan tindakan yang dilakukan, adanya tuntutan tertentu dari berbagai pihak, dan adanya kejadian-kejadian di luar dugaan, dan perhitungan peneliti. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Nah, PTK mempunyai beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru di sekolah. Prinsip tersebut diantara lain, yang pertama adalah tidak mengganggu pekerjaan utama guru yang mengajar. Yang kedua, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama, sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat, taat asas PTK. Dan yang keempat adalah masalah yang diteliti adalah masalah pembelajaran di kelas yang cukup merisaukan guru, dan guru memiliki komitmen untuk mencari solusinya. Dan yang kelima, guru harus konsisten terhadap etika pekerjaannya.
dan mengindahkan pimpinan sekolah dan guru sejawat sehingga hasilnya tepat tersosialisasi. Dan yang keenam adalah masalah tidak hanya berfokus pada konteks kelas, melainkan dalam perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Jadi itu beberapa prinsip ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah model-model PTK. Yang model-model PTK. Jadi ada beberapa model PTK yang saat ini sering digunakan dalam dunia pendidikan. Di antaranya satu, model Kurt Lewin. Yang kedua, model Kemis dan MC Tanger. Dan yang ketiga, model John Ellis. Dan yang keempat, model Dave Abbott. Yang kelima, model Hopkins. Yang keenam, model M. Skirna, dan masih banyak lainnya. Di bawah ini kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama kita bahas model Kurt Lewis. Jadi PTK pertama kali dikenal oleh Kurt Lewis pada tahun 1946. Nah, konsep ini PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewis ialah bahwa dalam siklus terdiri dari 4 langkah. Yang pertama perencanaan, yang kedua aksi atau tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Jadi sementara itu 4 langkah dalam satu siklus yang dikemukakan oleh Kurt Lewis tersebut oleh Ernest T. Tigor dielaborasi lagi menjadi 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, dan 3 penilaian. Jadi sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anggoro Suryo, NPM 2017-13-50203. Saya dari kelompok 1 yang membahas mengenai PTK. Nah, di dalam PTK ini terdapat beberapa model PTK, yaitu model Kemis, McTaggart, serta model John Elliot. Nah, pertama saya akan membahas mengenai model Kemis and McTaggart. Model Kemis and McTaggart ini berbentuk spiral, ya, dimana spiral ini adalah terdapat plan, terus act and observasi, dan refleksi. Nah, dalam Kemis and McTaggart ini berbentuk spiral ini ada beberapa spiral, bisa 2, 3 atau beberapa spiral, ya, tergantung kebutuhan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai model John Elliot. Nah, sedangkan dalam model John Elliot terdapat siklus-siklus, di mana ada 2 siklus. Di dalam satu siklus terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Ya, balik lagi ke siklus yang pertama, yaitu perencanaan lagi, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Itu model John Elliot. Selanjutnya adalah langkah-langkah PTK. Ya, langkah-langkah PTK ini ada beberapa poin. Cuman kami akan menyebutkan 7 poin saja. Yang pertama adalah langkah-langkah PTK adalah mengidentifikasikan dan merumuskan masalah. Yang kedua adalah menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan. Ya. Sedangkan yang keempat adalah membuat rencana tindakan dan pemantauannya. Sedangkan yang kelima adalah melaksanakan tindakan dan mengamatinya. Ya. Serta yang keenam adalah mengelola dan menafsirkan data. Ya. Sedangkan yang ketujuh adalah melaporkan hasil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan keterbatasan PTK. Nah, di dalam PTK ini ada kelebihan dan keterbatasan PTK. Apa aja kelebihannya? Yang pertama adalah kelebihannya adalah adanya kerjasama antara guru, siswa, ahli peneliti dari LPTK. Ya, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah menghasilkan kreativitas serta inovasi. Ya, yang ketiga, hasil penelitian lebih valid dan reliable. Ya, sedangkan yang selanjutnya adalah hasil dapat langsung diterapkan, ya, di dalam kelas. Ya,
Sedangkan keterbatasan adalah yang pertama adalah guru cenderung konvensional, ya. Terus yang selanjutnya adalah hasilnya tidak bersifat universal atau secara umum, ya. Sedangkan selanjutnya adalah penelitiannya bersifat kondisional dan struktural, ya. Itu saja yang dari saya mengenai pembahasan yang saya selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Wahyono dari kelompok 1 nomor NPM 2017 135000146. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu tentang pengertian PTK, tentang rumusan masalah PTK, tujuan dan manfaat PTK, konsep dasar PTK, sasaran PTK, permasalahan PTK, asas dan prinsip PTK, model-model PTK, langkah-langkah pembuatan PTK, dan kelebihan keterbatasan PTK. Dan saya akan mencoba memaparkan suatu kesimpulan umum dari penjelasan teman-teman saya, yaitu kesimpulan umum dari PTK. Oke, langsung saja. PTK atau penelitian tindakan kelas belakangan ini adalah hal yang semakin tren untuk dilakukan oleh para kalangan profesional sebagai upaya pemecahan masalah atau mencari solusi masalah dan upaya peningkatan mutu di berbagai bidang. Salah satu cara para pendidik atau guru dan tenaga pendidikan dalam mengembangkan profesinya setidaknya adalah membuat kegiatan penulisan, yaitu penulisan karya tulis ilmiah atau KTI. Mengapa? Karena penelitian tersebut merupakan salah satu dari kegiatan penulisan KTI, di mana penelitian tersebut banyak diminati oleh para guru dan atau tenaga pendidikan yang lain dalam meningkatkan profesinya. PTK merupakan salah satu jenis penelitian dari berbagai jenis yang ada, seperti penelitian eksperimen dan penelitian kuantitatif. Namun PTK merupakan jenis penelitian yang paling tepat dan strategis untuk perbaikan proses pembelajaran yang permasalahannya banyak dialami oleh para guru, tenaga pendidik, dan kependidikan. Dengan kata lain, penelitian ini sangat tepat untuk dipahami dan diaplikasikan dalam upaya mengatasi masalah yang relevan bagi mereka yang kesehariannya tidak lepas dari masalah di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran. Dengan membiasakan diri merespon permasalahan aktual yang muncul di lingkungan kerjanya dan adanya upaya untuk mengatasinya, niscaya akan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga akan lebih mudah pencapaian suatu tujuan pembelajaran yang lebih baik dan lebih maksimal. Demikian ulasan saya, semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.